Halo, selamat datang, jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain rumah. Kebetulan ini permintaannya Pak Sandi ya. Pak Sandi kebetulan dari Palu ya, Palu Sulawesi ya. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jika video ini berguna bagi teman-teman semua, bisa dibagikan, atau misalkan teman-teman semua ada kritik dan saran dan lain sebagainya, bisa komen seperti itu. Untuk kali ini saya akan membahas seputar desain rumah. Ini kebetulan sudah desain rumah minimalis mewah ya. Ini kalau menurut saya kategorinya mewah karena bangunannya sudah premium, sudah bagus sekali ya. Ini dari ukurannya itu, ini saya baca di gambar kerja ya, 8,74. sebentar, ini saya langsung capturekan ke file 3D nya. Nah, ini bisa lihat teman-teman semua, ini adalah digambar oleh Wandi ST. Wandi ST ini termasuk tim saya ya, tim saya bagian gambar kerja dan struktur ya. Bisa dilihat ini ukurannya yaitu 8,74 ya, 8,74 meter dengan panjangnya 14,77 meter seperti itu. Ini kebetulan untuk desain denahnya seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut di baris ke berikutnya. Ini denah potongan juga ada seperti itu. Kita scroll lagi ke bawah, ini termasuk masuk ke bagian struktur ya. Ini denah fondasinya. Setelah itu masuk lagi, ini denah kolom ya, bisa teman-teman lihat semua. Ini denah kolom, dan juga ini ada yang namanya detail fondasi. Dia pakai ini Strauss ya, karena memang rencananya pemilik bangunan ini mau membangun rumah itu untuk jangka panjang ya. Jadi seandainya katakanlah nanti ada budget, karena ini kita mengikuti sesuai permintaan dari customer ya kan, atas nama Pak Sandi, itu mintanya dibangunkan desain rumah yang bisa untuk rencana kedepannya itu bisa dibangun 2 lantai seperti itu. Jadi tinggal ditambah aja lagi nanti untuk kolomnya ya, seperti itu. Ini kita bicara soal awam aja ya, nggak usah terlalu yang expert ke dalam bangunan struktur ya. Ini saya jelaskan hanya pada inti-intinya saja seperti itu. Ini detail kolomnya seperti ini ya. Ini tulangan kolomnya ya teman-teman. Ini bagel, ukuran bagel, ini diameternya, diameter tulangan 4D13. Ini artinya besinya ya, besi dengan diameter 13 ya kan. Setelah itu tulangan bagelnya juga ini ya. Selimut betulnya 3 cm ya, bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Ini ada tabel baloknya juga, ada seperti ini ya, tulangan atas, bawah, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat semua, sudah lengkap semua seperti ini. Ini orangnya kebetulan ngambil paket komplit ya teman-teman. Ini denah keramiknya ya, denah keramik untuk pembangunan keramiknya ya. Rencana bangunannya ini full seperti itu. Dan ini ada denah plafon ya teman-teman. Denah plafon itu artinya atap ya, desain atapnya seperti itu. Ini kita lanjut lagi ke video lanjutan ya, detail potongan shadow line. Shadow line itu artinya ini untuk dinding bata, wall angle ya kan. Ini terus nanti ada rangka galvalum. Galvalum itu di atasnya plafon ya teman-teman semua. Ini sudah dapat juga. Ini tampak perspektifnya rangka plafonnya juga ada seperti itu. Terus kita lanjut ke berikutnya. Ini ada denah kusen. Denah kusen itu artinya untuk kusen pintu, jendela, terus ada ventilasi dan lain sebagainya. Ini sudah kita kasih juga seperti itu. Bisa teman-teman semua. Ini ada notasinya B3 dan lain sebagainya, K2. Ini nanti keterangan juga ada di video selanjutnya. Nah, ini detail pintu ya. Detail pintunya ini mulai detail pintu yang pintu utama. Ini detail pintu toilet ya, toilet. Terus ini yang detail pintu kamar kayaknya biasanya seperti itu. Nanti bisa dilihat teman-teman semua itu di video ini setelah kita pembahasan seputar gambar kerja. Nanti kita lanjut ke 3D. Habis ke 3D kita masuk ke render seperti itu.
Nah, nanti hasil akhirnya itu berupa video animasinya 3 dimensi untuk bangunan. Ini detail pintu lagi ya, jendela dan lain sebagainya itu ya, bisa dilihat. Ini ternyata pintu utamanya, karena kemarin minta ada revisi untuk kuku tarung ya, untuk bangunan apa namanya pintunya, desain pintunya seperti itu. Ini ada juga dina instalasi listrik. Nah, dina instalasi listrik juga kita kasih ya. Ini biasanya untuk titik penempatan titik lampu, saklar dan lain sebagainya. Ini sudah dikasih notasi juga teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi bagian berikutnya, dena air kotor ya. Dena air kotor seperti ini. Sudah dikasih penjelasan bak kontrol, pipa air kotor dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya ya. Ini dena air bekasnya juga. Air bekas itu artinya drainase air kotor ya, saluran air kotor itu, seperti itu. Ini juga dibahas di sini ya. Ini kita lanjut lagi ke dena rencana atap. Nah ini kalau misalkan kita lihat nanti dari tampak atas ya, ini garis-garis seperti ini itu menandakan bahwa posisi genteng ini ya, posisi genteng dan lain sebagainya seperti itu. Kita lanjut lagi untuk potongan BB. Nah, potongan BB itu artinya nanti dari bangunan itu seperti ini. Kita bisa lihat langsung strukturnya, perkiraan struktur. Nah, ini kita zoom lagi ya. Bisa teman-teman lihat ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini bentangan antar ini. Ini sekitar 4,22. Ini setelah itu ini 1,52, 285 itu artinya 2,8 cm. 2,8 meter, mohon maaf ya. Ini potongan BB ya teman-teman. Jadi nanti keterangan berikutnya itu bisa teman-teman lihat lagi, itu potongan AA BB bedanya itu di apa, nanti bisa kita lihat di video berikutnya. Ini kita lanjut dulu yang potongan AA juga. Ini potongan AA ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, seperti ini potongan AA. Ini sudah spruce ya, lucu ini ya. Jadi nanti ketika ada pembangunan lagi, tinggal di ini di upgrade. Setelah itu ini ditambahi kolom lagi, dihitung ulang untuk ininya, hitungan kolomnya seperti itu. Mau minta bangunan lantai 2, lantai 3 itu bisa juga. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Nah, ini video tampak bangunan ya. Nah, ini tampak bangunannya, ini tampak bangunan di AutoCAD ya. Gambar depan, ini yang samping. Seperti itu. Untuk menjelaskan penjelasan seputar potongan AABB sebentar. Ini kayaknya ada video yang terlewat ya tadi. Saya scroll dulu ke atas sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi potongan AA itu seperti ini. Thread garis ini. Nah, ini termasuk potongan AA. Jadi bangunan itu dibelah set gitu. Dan juga ini potongan BB juga sama seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Ini kita penjelasan secara sederhana aja ya, karena kita langsung membahas seputar 3 dimensi videonya selanjutnya. Oke, mungkin sudah cukup ya penjelasan dari kami untuk yang gambar kerjanya. Kebetulan ini permintaannya untuk pengerjaan desain bangunan ini membutuhkan waktu sekitar 4 harian ya, 4 harian seperti itu. Karena ada beberapa revisi juga. Kemarin itu penambahan kamar mandi dan juga WC di dalam kamar tidur ya. Karena awalnya kamar mandinya ini hanya di luar aja gitu. Dan juga ini karena orangnya mintanya itu desain ruang makan dan dapur itu agak luas, jadi kita kasih seperti ini. Jadi desain alternatif. Karena kemarin itu denah yang sebelumnya itu masih belum fix ya. Jadi fixnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke 3D nya ya. Bentar. Nah, ini dia. Ini adalah SketchUp 3 dimensi milik Pak Sandi ya. Nah, seperti ini. Itu tadi kita membahas seputar gambar kerjanya. Setelah itu kita membahas ini desainnya. Seperti inilah teman-teman.
Jadi dia kebetulan beliaunya ini kebetulan memiliki tanah yang luasnya lumayan besar. Jadi mintanya bangunannya di tengah-tengah seperti ini, karena nantinya itu kedepannya kemungkinan di sebelah kanan dan kiri ini mau dibangun seperti ya tempat bermain atau sebagainya ya. Dan juga untuk kapasitas garasi ini bisa muat sampai berapa? Kemarin kita coba itu sekitar hampir 5 mobil ya, 5 mobil berjajar di sini bisa. Karena kebetulan Pak Sandinya ini memiliki keluarga yang cukup banyak ya, seperti itu. Keluarga dan kerabat, kolega yang cukup lumayan banyak. Seperti itu. Oke, kita keliling aja. Kalau untuk detail interior nanti kita lanjut lagi di video yang akan saya bikin ya, di rendernya seperti itu, seperti ini teman-teman. Jadi ini bangunan dengan luas 8,47 kali 14,77, seperti itu teman-teman. Mungkin desain ini bisa teman-teman pakai buat inspirasi ya ke depannya, agar nanti ketika mau membangun rumah atau kalau misalkan teman-teman semua mau konsultasi dan sebagainya, bisa langsung hubungi kami, kontaknya ada di deskripsi ya. Jadi kita menerima juga untuk jasa desain rumah seluruh Indonesia ya, seperti itu. Ya. Coba kita lihat ya. Tapi kalau misalkan untuk 3D SketchUp memang seperti ini ya gambarannya ya. Cuman lebih bagus ya. Itu coba saya bukakan ini ya, kita mungkin bisa lihat ya keliling seperti ini ya, bangunannya kurang lebih seperti ini ya. Ini sebelum di render ya. Ya. Setelah di render hasilnya seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, bentar, ini saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu sampai full ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bangunannya ya. Ini coba saya setting dulu untuk kecerahan ya. Sebentar. Ini coba saya zoom dulu bentar. Kita setting ya kan. Nanti di video akhir saya akan berikan video hasil render untuk animasinya ya, jadi teman-teman bisa nikmati langsung. Nanti itu seperti orang jalan ya, jadi masuk ke dalam dan lain sebagainya, bisa teman-teman lihat secara keseluruhan seperti itu. Mungkin seperti ini ya, coba nanti saya setting dulu bentar. Sore, kalau untuk sore hari seperti ini ya penampakan kalau untuk sore hari. Kalau untuk siang panas ya, panas terik ya, biasanya itu sekitar pukul berapa ini? Pukul 3 sore ya, 3 sore ketika cerah-cerahnya itu kan ya. Terus kita coba lagi pukul berapa ini? Ini pukul 2 siang teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Ini penampakan kalau misalkan siang hari ya, di cuaca yang cukup panas. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalau misalkan saya masuk ke pukul 11 siang. Nah, 11 siang ini biasanya paling bagus ya. Jadi bangunannya tampak lebih jelas ya kan, detail untuk tembok-tembok, detail untuk pagar dan lain sebagainya itu bisa terlihat secara bagus ya. Sebentar. Kita lanjut masuk ke dalam ya kan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kondisi dalamnya. Tuh, bisa dilihat sendiri. Ini kebetulan orangnya minta karena disesuaikan sama kendaraannya ya. Ini karena saya nyari city car, ini saya berikan contoh Toyota Yaris ini. Nah, ini garasinya, garasi indoor dan outdoor guys. Ya. Ini coba saya masukin. Nah, ini saya langsung tembus saja nggak apa-apa ya, karena memang hanya untuk preview aja.
Nah ini kapasitasnya yaitu sebanyak satu mobil dan sampingnya ini ada bisa dimasuki sekitar 2 motor gitu. Ini akses masuk pintu dari garasi ya. Nah ini kita masuk ke langsung ruang keluarga ya. Ini karena tembusan langsung ke ruang keluarga ya. Ruang keluarganya seperti ini, sudah ada desain ceilingnya juga ya, seperti itu. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini permintaan customer juga merias dindingnya ya. Ini dindingnya kebetulan itu kayak semacam chrome gitu ya, ada chrome-nya besi ya. Kita lanjut lagi ke ruang tamu dulu ya, sebelum kita lanjut ke sebentar. Ups. Nah, ini masuk akses dari pintu. Sebentar, ini saya ulang lagi dari depan ya. Nah, ini karena ruang tamunya di sini ya kan. Akses pintunya masuk dari sini ya. Akses pintu masuk dari sini, kita masuk dari sini ya. Bentar. Bisa di sini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya desainnya. Seperti ini. Nah ini ruang tamunya ya, ruang tamunya karena minta yang biasa aja, karena kebanyakan kalau tamunya sendiri itu yaitu keluarga, jadi orangnya mengedepankan di ruang keluarganya seperti itu, seperti ini teman-teman. Nah ini pintu akses yang dari garasi tadi, dan ini kamar ya, ini kamar untuk yang kamar tidur anak ini, kamar tidur anak dewasa, anak pertama ini kan ya, bisa untuk kamar anak pertama ini. Ini untuk kamar mandinya sudah dalam ya teman-teman, bisa dilihat sendiri aksesnya di sini ya. Nah ini ada jendelanya ya, jendela kecil akses untuk supaya bisa enak ya, ventilasi udaranya cukup ya. Ini kita masuk lagi ke bagian kamarnya, kamar mandinya. Nah mintanya yang showeran biasa seperti ini teman-teman. Nah ini WC-nya pakai duduk yang otomatis ya. Kita keluar lagi ya. Nah kita keluar lagi, kita lihat bagian ini, bagian kamarnya ya, seperti ini teman-teman. Ini coba kecerahannya saya setting lagi biar lebih enak dilihat sebentar. Nah sepertinya seperti ini cukup Pak. Nah ini lebih bagus kan. Nah seperti ini teman-teman. Iya, ini pantulan cahaya ya, karena ini ada kaca, lemari kaca ya. Ini kaca full ya, kaca satu ini kaca full ya. Bentar. Nah ini warnanya kuning. Ini pas keadaan cuaca sangat terik ya, panas ya, sekitar pukul berapa ini, pukul 3 sore seperti itu. Kita keluar lagi tuh kan, bisa dilihat sendiri. Ini bukan kaca ya teman-teman, ini roster kombinasi ya, sesuai permintaan customer ya. Jadi agar supaya pencahayaan bisa maksimal ya, bukan hanya dari jendela aja, karena kebetulan orangnya itu suka yang cerah-cerah biar awet, biar istilahnya nanti lebih hemat di listrik, lebih ramah lingkungan ya istilahnya. Jadi apa namanya, pencahayaan kalau pakai alami itu lebih menyehatkan gitu. Karena cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam rumah dengan maksimal. Ini bangunan yang kedua, ini kamar ya. Maaf. Bentar. Sebentar. Yes. Nah, gini. Mohon maaf, ini ada mouse-nya yang error teman-teman. Nah, ini kebetulan saya gesturnya pakai ini, penggerak kameranya ini pakai mouse ya. Ini kamar anak yang kedua ya, itu tadi kamar anak 1, kamar anak 2 ya, seperti ini. Ada kasur, meja belajar, lemari dan lain sebagainya. Ini nuansanya minta di wallpaper ya, wallpapernya itu minta yang motifnya ya coklat-coklat seperti ini. Kata orangnya itu seperti hotel lah.
Ini kita masuk ke kamar utama ya. Kamar utamanya ada di belakang ini. Ada di belakang TV persis di ruang keluarga ya. Nah, ini adalah kamar utamanya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Kamar utamanya seperti ini. Bisa request untuk bangunan yang modern ya. Ini kebetulan orangnya permintaan ya dimiripkan gestur temboknya, wallpapernya itu seperti kayak di hotel itu kan, hotel di sana ya, seperti itu. Ini juga ada meja rias ya, meja rias yang buat ya custom ya biasanya. Ini ada hiasan dinding juga. Hiasan dinding ini bisa request juga teman-teman. Ini kebetulan jendelanya juga samping kanan dan kiri juga supaya lebih maksimal ya. Dan ini juga ada kamar mandi dalam teman-teman. Ini lemarinya, ini ada TV seperti itu. Kamar mandinya kita coba cek di dalamnya ada apa aja sih. Nah, ini seperti ini. Ada wastafel, ada kloset duduk, dan juga shower dibatasi pakai kaca tempered ya. Shower seperti itu. Kita keluar dulu ya. Seperti ini teman-teman. Jadi kita keluar lagi ke bagian sini. Ini masuk ke daerah dapur ya teman-teman. Ini dapur sebentar. Ini dapur, ada ruang makan di sini. Terus ada kulkas, ada ini kitchen set. Minta orangnya seperti ini. Karena mintanya sederhana aja. Seperti itu. Ada meja ini, meja kompor. Terus ini ada kitchen set tempel ya. Mohon maaf ini bahasanya campur-campur ya antara Indonesia dan bahasa daerah. Seperti itu. Ini pintu akses menuju ke belakang, halaman belakang ya. Ini kita masuk dulu ke bagian sini. Ini ruang cuci ya teman-teman. Jadi kebetulan orangnya mintanya yang simple, yang kecil aja cukup. Nanti karena dari sini nanti untuk jemurannya ada di belakang seperti itu. Seperti ini ruang cucinya ya. Ini pakai apa namanya mesin cuci yang ini, pintunya ada di depan ya, seperti ini. Biasanya ini mereknya kayak merek-merek Philips atau yang lainnya lah. Ini ada berbagai macam ini, rak-rak dan lain sebagainya ya. Ini kita coba masuk ke bagian kamar mandi universal ya. Kenapa saya katakan kamar mandi universal? Karena ini kamar mandi umum di luar. Karena hampir setiap kamar memiliki kamar mandi masing-masing ya. Orangnya mintanya seperti itu, lebih ke privacy ya. Nah ini biasanya ini mungkin bisa dipakai untuk kamar mandi tamu, kamar mandi ya keluarga lah ya, seperti keluarga besar seperti itu. Ini ada toiletnya, pakai toilet duduk. Ini ada shower dan lain sebagainya. Kita keluar dulu. Kita keluar lagi ya. Pintunya seperti ini bangunannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menuju akses ke pintu belakang. Nah seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Ini kebetulan orangnya mintanya agar supaya bisa ya minimal bisa buat aktivitas di sini lah. Kita desain sedikit-sedikit. Ini juga ada lampu taman ya, kita bikinkan agar nampak lebih mewah seperti itu kan. Ini akses keluar menuju ke belakang ya, di pagar juga. Pagarnya ini kebetulan pakai pagar yang transparan, yang satu arah ya. Ini biasanya bisa di order, bisa dipesan di ini laser cutting biasanya. Jadi apa namanya, seperti kawat ya, modelnya itu kayak seperti apa ya, kayak seperti rumahnya tawon, cuman kecil-kecil banget ya. Jadi memiliki teknologi yang bagus ya. Jadi kalau dari luar itu nggak kelihatan, kalau dari dalam kita bisa melihat di luar seperti itu. Ini karena kebetulan rendernya pakai ini ya, pakai Enscape ya, jadi nggak terlalu detail ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa menjelaskan bangunannya seperti itu.
bangunan secara keseluruhan. Nah seperti ini tandonnya ada 2 ya kebetulan teman-teman. Ini yang kapasitas besar ya, kapasitas ya beberapa liter ya, beratus liter. Ini untuk roster kacanya seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman semua bisa tercerahkan dan terinspirasi dari desain rumah yang sudah saya berikan ini ya. Semoga kedepannya teman-teman bisa membangun rumah sesuai dengan impian, sesuai apa yang diharapkan teman-teman, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup ya, semoga dari video ini bisa bermanfaat, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu sangat-sangat penting ya bagi saya, bagi kami, agar supaya masukan kedepannya bisa apa namanya, untuk mengembangkan video selanjutnya ya, seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya ini nanti akan saya kasih preview untuk play 3 dimensi animasinya. Oke, terima kasih dan see you in the next video ya. Bye bye.